Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang sosiokultural ya teman-teman. Latihan soal yang part kedua. Kalau teman-teman belum nonton yang part sebelumnya, bisa cek di playlist aku ya. Oke teman-teman, di sini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah ya, dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Saya diminta oleh organisasi saya untuk mengikuti suatu diklat peningkatan kualitas kerja. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan peserta yang berasal dari luar daerah dan berbeda dengan budaya saya. Sikap saya adalah, kita mulai. Stop. A. Menerima aturan panitia dan berusaha memahami dan mengenal teman sekamar. B. Cuek saja jika tidak diajak berkenalan. C. Mengajukan keberatan dan meminta panitia untuk mendapatkan teman sedaerah. D. Protes dan meminta agar ditempatkan sendiri saja. Kita lihat lagi soalnya teman-teman. Kita diminta oleh organisasi untuk mengikuti suatu diklat peningkatan kualitas kerja dan ditempatkan sekamar dengan peserta yang berasal dari luar daerah dan berbeda budaya dengan kita. Sikap kita adalah jawaban yang tepat A ya teman-teman. Menerima aturan panitia dan berusaha memahami dan mengenal teman sekamar. Untuk pembahasannya kita lihat. Sikap terbaik mengenai masalah di soal adalah menerima aturan panitia dan berusaha memahami, mengenal teman sekamar. Jadi yang A ini mendapatkan poin 4, B mendapatkan poin 3, C mendapatkan poin 2, dan D mendapatkan poin 1. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu hari Anda pergi ke daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Binatang tersebut sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. A. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. B. Memfoto, kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. C. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Jadi indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahu kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi. Sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka pilihan yang tepat kita komunikasikan dulu nih kepada orang supaya orang itu tahu tentang hukum tersebut ya teman-teman. Jadi C ini mendapatkan poin 4. Yang A melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut, ini poinnya 3. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram, poinnya 2. Dan ikut melaksanakan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat, itu poinnya 1. Next kita lanjut ke soal nomor 3.
Dalam sebuah organisasi yang multikultural, Anda bertugas untuk memfasilitasi pelatihan tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan warga dari berbagai latar belakang budaya. Apa tindakan terbaik yang harus Anda ambil dalam pelatihan ini? Kita mulai. Stop. Dalam sebuah organisasi multikultural, Anda bertugas untuk memfasilitasi pelatihan tentang membangun hubungan yang baik dengan warga dari latar belakang budaya. Apakah tindakan yang terbaik yang Anda ambil dalam pelatihan ini? A. Mengabaikan perbedaan budaya dan fokus pada keterampilan teknis saja. Ini kurang pas ya teman-teman. B. Menghindari topik-topik yang sensitif untuk menghindari konflik budaya. Kita simpan dulu. C. Mempertegas perbedaan budaya untuk mendorong pemahaman yang lebih baik. D. Menggunakan contoh dan studi kasus untuk memperlihatkan keragaman dan manfaatnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Untuk pembahasannya, terdapat kata kunci yaitu kita diberikan tugas untuk memfasilitasi pelatihan. Berarti dengan tujuan ingin membangun hubungan baik, maka kita harus memberikan contoh yang memperlihatkan adanya keragaman dari perbedaan dan memiliki manfaat. Jadi yang dia ini mendapatkan poinnya 4 ya teman-teman. Mengabaikan perbedaan budaya dan fokus pada keterampilan, ini poinnya 1. Menghindari topik yang sensitif, poinnya 2. Mempertegas perbedaan budaya untuk mendorong pemahaman yang lebih baik, poinnya 3. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu dari anak keluarga Anda tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan untuk menjelaskan kepadanya mengenai keragaman di Indonesia? Kita mulai. Stop. A. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan. B. Jadi wakil orang tua untuk mendidik anak tersebut tentang keberagaman. C. Mengajak orang-orang di lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. D. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Untuk pembahasannya, bahwa cerita tersebut termasuk dalam indikator penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan hanya dengan jalan-jalan saja. Jadi A ini mendapatkan poin 4. B. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik anak tersebut. Ini juga benar ya teman-teman, tapi yang paling pas adalah poin yang A. C. Mengajak orang-orang di lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman, poinnya 1, dan D poinnya 2. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 5 ya. Salsa saat ini baru saja tamat Diploma 3 dan berencana melanjutkan studi Strata 1. Sudah diketahui secara umum bahwa proses belajar mengajar akan berbeda, baik lingkungan dan pelajaran. Sikap Salsa menghadapi perubahan tersebut adalah, kita mulai. Stop. A. Mampu menyesuaikan diri walaupun butuh waktu. D. Dapat mengubah kebiasaan yang selama ini. C. Bertanya kepada kakak senior untuk diberikan arahan. D. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi yang baru.
Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, mudah beradaptasi atau mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi yang baru. Untuk pembahasannya, bahwa soal ini bertujuan untuk melihat kemampuan Anda dalam beradaptasi pada lingkungan baru atau sosial budaya. Jadi yang A ini mendapatkan poin 1, B mendapatkan poin 2, C mendapatkan poin 3, dan D mendapatkan poin 4. Oke teman-teman, segitu aja untuk latihan soal sosiokultural. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.